Ia lantas mengungkapkan bahwa ibunya tidak mengatakan hal yang sebenarnya selama ini. Yes, maybe I'm not always a perfect mother, but I love my kids with my heart. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana klarifikasi dari Aden Wong yang merupakan suaminya Amy BJ. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Amy ini adalah seorang WNA dari Korea Selatan yang mana baru-baru ini dia itu viral usai mengungkapkan tentang apa yang terjadi di rumah tangganya. Di beberapa kesempatan kita sudah membahas tentang bagaimana Amy yang menceritakan tentang bagaimana suaminya yang diduga berselingkuh dengan pedangdut dari Indonesia yang berinisial TE. Dan tidak hanya tentang masalah perselingkuhan saja, Amy juga mengatakan bahwa suaminya itu membawa keempat anak-anaknya, termasuk bayi yang baru saja dilahirkan. Dan teman-teman, terbaru untuk sang suami itu sudah memberikan klarifikasi. Dan dia memberikan klarifikasinya tidak sendirian, tapi juga bersama dengan putrinya. Klarifikasi lengkapnya mungkin dapat kalian tonton di podcastnya Dr. Richard Lee. Dan sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana rangkumannya, terutama tentang topik-topik yang sebelumnya menjadi permasalahan utama. Apa sajakah permasalahan utamanya? Yang pertama adalah tentang isu perselingkuhan, dan yang kedua adalah tentang masalah anak-anak. Coba kita mulai dulu dari isu perselingkuhan. Bagaimanakah klarifikasi dari Aden mengenai hal tersebut? Mengenai isu perselingkuhan bersama dengan pedangdut TE, Aden membantah dengan tegas mengenai hal tersebut. Dia mengatakan, bukan, dia adalah wanita yang telah membantu saya dan keluarga dengan sangat baik selama 2 tahun terakhir. Adapun Aden juga tidak menjelaskan secara jelas bagaimana hubungan dirinya dengan TE. Namun, ia terus memberikan pujian atas kehadiran wanita pedangdut tersebut. Meskipun reputasinya hancur dan disebut sebagai perebut laki orang, Aden mengatakan bahwa TE tetap bersamanya dan juga membantunya. Lebih lanjut, Awi mengatakan, Anda melihat apa yang terjadi dengan reputasinya beberapa minggu ini. Semuanya ada di berita. Dia kehilangan reputasinya. Dia tidak aman di negara ini. Dan menurutnya, jika memang TE adalah seorang wanita simpanan atau orang ketiga, maka TE tidak akan tetap bersama dengannya di saat yang sulit ini. Lebih lanjut, Awi mengatakan, jika dia simpanan saya dan menerima uang saya, kenapa dia masih di sini? Kenapa dia yang memberangkatkan kami meninggalkan negara dengan aman? Tidak ada artinya. Jadi kesimpulannya adalah Awi itu seperti membantah bahwa dia itu berselingkuh dengan TE. Itu yang dapat aku ketangkap dari apa yang disampaikannya dalam klarifikasinya. Kemudian untuk permasalahan anak. Dalam hal ini tidak hanya Awi saja yang speak up, tapi anaknya itu juga speak up. Anak dari Amy yang berinisial SY itu menjelaskan bahwa dirinya tidak senang dalam keadaan tertekan atau diintimidasi, dan saat itu berada di sebuah kamar hotel kecil di Malaysia. Namun mereka berencana untuk pindah ke tempat lain karena diduga Amy mengetahui lokasinya pada saat itu. Sang anak lantas menunjukkan bagaimana ketidaksetujuannya terhadap cara Amy menggambarkan sang ayah sebagai seorang villain. Ia lantas mengungkapkan bahwa ibunya tidak mengatakan hal yang sebenarnya selama ini. Lebih lanjut, SY mengatakan, di Singapura tahun 2022 sebelum kita pindah ke Indonesia, dia terus-menerus hampir setiap hari minum, dan kemudian dia mabuk. Kemudian dia menerobos masuk ke kamar kami, kebanyakan di malam hari, dan dia akan menghancurkan segalanya. Segalanya dalam artian adalah menghancurkan barang-barang di kamar mereka. Dan tidak hanya menyebutkan bagaimana kebiasaan sang ibu yang minum-minum ini, SY juga menceritakan bahwa Amy kerap merusak barang-barang dan melakukan kekerasan verbal terhadap anak-anaknya. Seperti yang aku kutip bagaimana klarifikasinya, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari SY. Sedikit atau tanpa alasan sama sekali, dia atau Amy akan memarahi dan meneriaki kami, dan terkadang memukul kami juga. Kendati demikian, SY berkata bahwa dirinya tidak memiliki bukti apapun karena pada saat itu ia masih berusia 11 tahun dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan ponsel. SY juga menceritakan bahwa Amy kerap kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang seharusnya tidak didengarkan oleh anak-anak ketika sedang mabuk. Dan mengenai kata-kata yang tidak pantas, itu kayak gimana sih? Nah, mengenai hal tersebut, SY menceritakan kayak gini. Kata-kata yang dimaksudkan adalah seperti, aku berharap kamu tidak pernah dilahirkan, atau hidupku akan lebih mudah jika aku tidak melahirkanmu, atau kenapa kamu tidak bisa seperti temanmu, akan lebih mudah jika temanmu adalah anakku. SY lantas menyebutkan bahwa perilaku Amy ini telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, yakni ketika ayahnya memutuskan untuk pindah ke Indonesia untuk bekerja. Ayah hanya pulang 1 minggu dalam waktu 1 bulan. Dan ketika ayah tidak ada di rumah, ibu akan melakukannya. Tapi saat ayah berada di rumah, ibu berpura-pura tidak mabuk sama sekali. Begitulah bagaimana cerita dari SY.
Selain itu nih guys, menurut Awe, gara-gara kelalaian Amy, anak-anaknya juga menjadi bermasalah. Bahkan anak perempuannya yang masih remaja juga melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Sementara itu, anak laki-lakinya menjadi sosok yang gampang marah dan mengeluarkan kata-kata yang vulgar. Dan menurut Aiden, untuk anaknya yang saat ini berusia 4 bulan, itu juga diperlakukan secara tidak layak oleh Amy. Aiden lebih lanjut mengatakan, saat saya mengambil bayi, ada eksim di seluruh tubuhnya. Dia juga kurang berat badan. Dan dari situ ia menilai bahwa Amy tidak merawat anak bayinya dengan baik. Dia mengatakan kembali, hari ini jika saya dapat memposting gambar, terlihat seperti bayi yang sehat. Beratnya di atas rata-rata, pipi kemerahan, dan tersenyum sepanjang waktu. Aiden juga melanjutkan nih guys, apalagi sebelumnya itu kan ada tuduhan yang mengatakan bahwa dia itu membiarkan anak bayinya kelaparan karena tidak memberikan ASI dari ibunya. Dia lebih lanjut menjelaskan, jadi semua tuduhan ini tentang saya membuat anak-anak saya kelaparan karena tidak disusui itu membuat saya menjadi bingung. Dan guys, dari penjelasannya tadi dapat aku tangkap bahwa ini merupakan alasan kenapa Aiden itu lantas membawa keempat anaknya. Sepertinya itulah alasannya. Dan teman-teman, usah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Aiden ini, netizen itu juga tetap kayak masih bingung di sini, kayak masih belum tahu siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Salah satu alasannya adalah dikarenakan sebelum Aiden ini memberikan klarifikasi, Amy di tanggal 9 itu membuat sebuah video, di mana dalam video itu dia mengatakan bahwa dirinya mengenal bagaimana sang suami, dan dia mengatakan bahwa sang suami ini seperti manipulatif dan berusaha melakukan pembunuhan karakter dirinya melalui anak-anaknya. Dan coba kita lihat seperti apa statement dari Amy di video tersebut. Hello Indonesia, hello everyone. Happy International Women's Day. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I believe I will reunite with my kids very soon. With all your support and your prayer. Thank you so much. This video message is for Park Hokman. Hokman Paris. Park Hokman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. The only way he will character assassinate me is through my kids. Like, it is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore. Oke. Pengadilan Singapura. We should do that in proper manner. Ya sih, benar. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress. Not about the kids. Oke, bukan tentang anak-anak. Don't let it to kids. Leave kids out of this. Please. I have not told anything in public what I did have done to my kids. Oh, All this we settle in Singapore court ya sih lebih baik diselesaikan di pengadilan sih. process. Benar-benar. That's all what I suggest. Yaps, benar sih. Yes, maybe I'm not always been a perfect mother, but I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. So don't lose kids. Leave kids out of this. Ahmad, I hope you don't support him. Your silence made me feel that it's kind of comfort, but I still really wish you don't support him. Please. Thank you.
Inti dari video tadi adalah M itu meminta agar Pak Hotman Paris itu tidak memberikan dukungan kepada sang suami. Di sisi lain, Hotman Paris itu sudah speak up nih guys mengenai apa yang terjadi baru-baru ini. Kemarin itu kan banyak banget nih dari netizen yang sudah memberikan komentar di Instagramnya dan meminta dirinya untuk buka suara terhadap isu yang satu ini. Banyak juga dari netizen yang meminta agar Hotman Paris itu membela sang istri bukan membela sang suami. Dan terbaru, Hotman Paris sudah mengunggah sebuah video dan coba kita lihat seperti apa klarifikasi dari Hotman Paris. Salam Hotman Paris. Halo netizen, khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Anda salah total. Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Kalau Anda mau tahu versi kedua belah pihak, nonton YouTube-nya Dr. Richard Lee yang sudah tayang di YouTube-nya Dr. Richard Lee. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Kedua, Anda menuduh saya membantu. Sampai hari ini saya belum memberikan bantuan apapun untuk terkait dengan kasus tersebut, karena saya hanya diminta untuk bersiap-siap, khususnya timnya Hotman Paris apabila diperlukan untuk kepentingan hukum anaknya. Ya, sampai hari ini saya belum melakukan perbuatan apapun, bahkan surat kuasa saja belum ditandatangani. Tapi Anda telah menuduh semena-mena. Anda tahu saya sudah membela orang ribuan secara gratis. Anda bagaimana? Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Hotman Paris. Dari statementnya tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, beliau itu meminta agar kita juga dapat melihat dari sisi kedua belah pihak. Jadi bukan hanya dari sisi Emi saja, tapi kita juga bisa lihat dari bagaimana sisinya sang suami. Dan yang kedua adalah Hotman Paris juga belum melakukan apapun, belum memberikan pembelaan apapun atau bantuan segalanya, belum sama sekali. Dan guys, setelah mendengarkan bagaimana statement dari Hotman Paris tadi, bagaimanakah opini kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ya, kita sebagai netizen cukup melakukan saja yang terbaik atas permasalahan ini, dan semoga keadilan akan berpihak pada kebenaran. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.